Gadis Sampul 2023 sudah dibuka. Tahun ini, Gadis Sampul mengangkat tema besar, selebrasi diri. Jangan lagi nggak percaya diri soal bentuk tubuh kamu. Apapun bentuk tubuhmu, kamu tetap berkesempatan ikut ajang Gadis Sampul 2023. Cek ketentuan dan persyaratan Gadis Sampul 2023 di gadis.co.id sekarang juga. Gadis tunggu video kamu ya, karena siapa tahu kamulah Gadis Sampul selanjutnya. Pendaftaran Gadis Sampul 2023 sudah dibuka. Tahun ini, Gadis Sampul mengangkat tema besar, selebrasi diri. Jangan lagi nggak percaya diri soal bentuk tubuh kamu. Apapun bentuk tubuhmu, kamu tetap berkesempatan ikut ajang Gadis Sampul 2023. Cek ketentuan dan persyaratan Gadis Sampul 2023 di gadis.co.id sekarang juga. Gadis tunggu video kamu ya, karena siapa tahu kamulah Gadis Sampul selanjutnya. Pendaftaran Gadis Sampul 2023 sudah dibuka. Tahun ini, Gadis Sampul mengangkat tema besar, selebrasi diri. Jangan lagi nggak percaya diri soal bentuk tubuh kamu. Apapun bentuk tubuhmu, kamu tetap berkesempatan ikut ajang Gadis Sampul 2023. Cek ketentuan dan persyaratan Gadis Sampul 2023 di gadis.co.id sekarang juga. Gadis tunggu video kamu ya, karena siapa tahu kamulah Gadis Sampul selanjutnya. Gadis Sampul 2023 sudah dibuka.
Tahun ini, Gadis Sampul mengangkat tema besar, selebrasi diri. Jangan lagi nggak percaya diri soal bentuk tubuh kamu. Apapun bentuk tubuhmu, kamu tetap berkesempatan ikut ajang Gadis Sampul 2023. Cek ketentuan dan persyaratan Gadis Sampul 2023 di gadis.co.id sekarang juga. Gadis tunggu video kamu ya, karena siapa tahu kamulah Gadis Sampul selanjutnya. Hai girls, selamat datang di Virtual Gadis Academy. Perkenalkan, aku Amanda Endrinaila, alumni Gadis Sampul 2019 yang akan menjadi host di virtual class webinar sore hari ini selama 60 menit ke depan. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini dan sudah bergabung di Gadis Academy. Sebelum masuk ke acara utama, aku ingin menjelaskan apa itu Gadis Academy. Mungkin dari teman-teman ada yang masih belum tahu mengenai Gadis Academy. Gadis Academy adalah platform movement untuk seluruh remaja Indonesia, termasuk kita semua, agar dapat menciptakan generasi positif yang bertanggung jawab, peduli, kreatif, inovatif, dan juga percaya diri. Sebelumnya, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada para partner yang telah bergabung dan juga mendukung Gadis Sampul 2023, yaitu Bagasi, Guess, Taco Bell, Yarsi, dan Yuna. Nah, di Gadis Academy kali ini kita akan membahas seputar pengembangan diri nih teman-teman. Dan juga akan mengulik tips and tricks ikutan Gadis Sampul 2023 yang pendaftarannya sudah dibuka loh teman-teman dari tanggal 9 Oktober kemarin. Jadi buat teman-teman yang masih ragu-ragu kira-kira mendaftar Gadis Sampul apa enggak ya. Nah, semoga setelah ikutan Gadis Academy hari ini kalian akan menjadi lebih semangat dan juga lebih percaya diri untuk ikutan Gadis Sampul 2023. Untuk itu, Gadis sudah mengundang 3 narasumber yang kece-kece banget hari ini, yaitu ada Kak Ai Syarif, fashion designer dan juga personal branding coach, dan juga ada Kak Bunga Jelita, alumni Gadis Sampul 2005 dan Putri Indonesia 2017, dan juga yang terakhir ada Diara Anissa Rahbini, yaitu Gadis Sampul 2021. Boleh kita kasih love-love dulu buat para bicara kita hari ini? Oke, sebelum kita mulai, aku mau membacakan sedikit disclaimer yang harus teman-teman patuhi ya selama kelas berlangsung. Yang pertama, pastikan suara dalam mute selama acara berlangsung. Yang kedua, jika ada pertanyaan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar untuk dijawab di sesi tanya-jawab nanti. Yang ketiga, berpakaian rapih dan bersikap sopan selama kelas berlangsung. Yang keempat, menyimak dan mengikuti kelas virtual hingga selesai nanti. Dan nyalakan kamera di saat sesi foto bersama, dan juga yang terakhir, dilarang keluar masuk ruang Zoom selama acara berlangsung. Jangan lupa untuk dipatuhin ya teman-teman. Oke, dan juga jangan lupa juga untuk share experience teman-teman selama ikutan Gadis Academy hari ini, dan juga jangan lupa posting foto atau video di media sosial teman-teman dan menuliskan nama, kota domisili, usia, dan juga yang paling penting hashtag Gadis Academy 2023, hashtag Gadis Sampul 2023, dan juga hashtag selebrasi diri. Dan juga pastinya untuk follow dan juga mention ke Instagram @gadismax
Dan juga boleh banget nih teman-teman mention juga Instagram para narasumber kita hari ini, yaitu Kak @aisyarif1965, @bungajelita66, dan @diara_rajbini, dan juga ke akunku juga boleh nih hostnya di tag @amanda.endrinaila. Dan juga selain itu, aku juga mau mengingatkan, jika teman-teman punya pertanyaan seputar topik hari ini, silakan untuk tuliskan di kolom komentar teman-teman dan ditujukan kepada siapa, supaya nanti bisa dijawab di sesi tanya jawab nanti. Siapkan pertanyaan terbaik kalian, karena nanti akan ada 2 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Oke, untuk membuka Gadis Academy sore hari ini, aku ingin mengundang Kak Indri Wulandari selaku Head of Gadis untuk memberikan sambutan. Kepada Kak Indri, waktu dan tempat kami persilahkan. Hai Manda, terima kasih banyak Manda atas openingnya tadi, dan juga hai semua, selamat sore teman-teman gadis. Luar biasa banget, akhirnya sore hari ini gadis bisa kembali menggelar Gadis Academy berkaitan dengan Gadis Sampul 2023. Pastinya Gadis Academy ini bakal bakal memberikan ilmu yang penting buat kalian semua yang mau daftar Gadis Sampul 2023. Seperti tema kita angkat hari ini, yaitu trik ikut Gadis Sampul 2023 dan mengembangkan diri. Jadi akan ada trik, tips, dan juga tentunya ilmu untuk kita mengembangkan diri dari para narasumber yang sudah kita undang hari ini. Apa saja nih modul yang akan kita bahas pada webinar kali ini? Yaitu cara untuk mengembangkan diri atau self-development, pentingnya mengembangkan diri, tips ikut ajang Gadis Sampul, pelajaran berharga saat dan setelah ikut Gadis Sampul, serta trik membuat video challenge yang menarik gitu. Jadi pastinya Gadis Academy Special Gadis Sampul ini penting banget buat kalian ikuti, simak baik-baik. Bagi kalian nih para calon Gadis Sampul yang mau mengikuti Gadis Sampul 2023. Enjoy webinar ini dan pastinya semoga bermanfaat. Thank you, Manda, aku kembalikan. Kak Indri, wow, tuh jangan lupa ya kata Kak Indri, kita harus enjoy selama Gadis Academy hari ini. Oke, setelah mendengar sambutan dari Kak Indri, saatnya kita menyapa nih 3 narasumber kita yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Yang pertama ada Kak Ai Syarif. Kak Ai mungkin boleh say hi dulu nih Kak buat teman-teman yang lain. Halo semuanya, selamat sore. Oke, halo Kak. Oke, aku ingin membacakan profil singkatnya Kak Ai terlebih dahulu. Kak Ai Syarif menamatkan S1-nya di bidang accounting dan memperdalam fashion design tahun 2004 di Esmod. Banyak juga kegiatan non-formal yang diikutinya oleh Kak Ai, seperti belajar dining etiquette di The Academy of Modern Etiquette Singapore tahun 2018, Contemporary Dance, The Philippines and France tahun 1999, Ballet and Jazz Ballet di Namarina Dance Academy, Flex Point, dan juga vokal by Tony Sianipar dan Elvas Singer, hingga Bali Dance yang diajarkan oleh Guru Soekarno Putra, dan juga Suara Mahardika tahun 1985 hingga 2021. Kak Ai juga berpengalaman lebih dari 25 tahun sebagai fashion editor dan juga fashion stylist untuk majalah Gadis, majalah Dewi, dan juga High End Magazine. Pernah juga Kak Ai menjadi TV host untuk program fashion dan kuliner di beberapa stasiun TV seperti Kompas TV, RTV, dan juga UCTV. Kak Ai Syarif sampai saat ini juga masih terus mempromosikan Indonesia lewat komunitas Warna Indonesia, juga mengikuti International Folklore Festival di Asia dan Eropa yang sudah lebih dari 15 tahun. Masih aktif sebagai coach personal branding, MC, dan juga fashion designer. Dengan label Ai Syarif 1965, koleksinya beberapa kali tampil di Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, hingga ke Seoul, Korea, London, Den Haag, Hong Kong, Kuala Lumpur, Bangladesh, dan juga Nepal. Selanjutnya kita juga ingin menyapa narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Bunga Jelita. Kak Bunga Jelita atau akrab disapa dengan Kak Bunga, perjalanan karir Kak Bunga Jelita dimulainya sejak usia 13 tahun saat ia mengikuti Gadis Sampul 2005. Dari situ, karirnya semakin terbuka di bidang modeling hingga bisa mengikuti fashion show dari desainer-desainer ternama di Fashion Week. Di tahun 2011, Kak Bunga sempat mengikuti ajang Supermodel of Asia Pacific, atau sekarang sudah berubah namanya menjadi Supermodel International, dan berhasil menjadi juara 1 mewakili Indonesia. Ia juga pernah menjadi juara 1 perwakilan Indonesia di tahun 2015 dan berkesempatan ke Los Angeles untuk photoshoot guest dan menjadi model look
Guest Worldwide. Di tahun 2017, Kak Bunga Jelita juga sempat mengikuti ajang Putri Indonesia 2017 dan berhasil meraih juara 1 perwakilan DKI Jakarta 5 hingga berkesempatan mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2017 sebagai finalis. Dan juga narasumber kita yang terakhir yaitu Gadis Sampul 2021, Diara Anissa Rahbini. Diara yang duduk di bangku kelas 10 SMA Lab School Kebayoran ini aktif di dunia kesenian, khususnya menari. Ia pernah menjadi salah satu perwakilan tim tari tradisional Lab Sky di International Dance Competition Golden Dance 2021 di Bulgaria. Wow! Meraih second degree laureate di kategori folklore dance groups dan juga authentic folklore, special awards dan juga honorable presentation. Diara juga pernah mendapatkan juara 2 lomba jazz ballet di Namarina Dance Academy, peraih nilai tertinggi ujian sekolah PKN SMP Lab School Kebayoran hingga menjadi nominasi lulusan terbaik non-akademik kategori No Put Down SMP Lab School Kebayoran. Wow, keren-keren sekali ya narasumber kita hari ini. Boleh kita kasih love-love yang banyak buat narasumber kita hari ini? Oke, karena kita sudah berkenalan nih sama semua narasumber kita hari ini, langsung saja kita persilahkan untuk narasumber kita yang pertama yaitu Kak Ai Syarif untuk memulai penjelasannya terlebih dahulu. Silahkan Kak. Halo semuanya, apa kabar? Selamat sore semuanya dan hari ini semoga semuanya bisa mendengarkan ketiga narasumber karena menurut saya siapapun itu orangnya selama itu positif kita akan mendapat satu asupan atau energi positif yang baik juga. Nah ini kita akan membahas mengenai tentang self development. Jadi untuk semuanya teman-teman semua di sini itu potensi, bakat, keterampilan, dan kemampuan itu harus diasah. Self-development itu sendiri artinya kan pengembangan diri. Jadi jangan kita stuck di satu keahlian, ya. Khususnya misalkan yang biasa nyanyi, lalu bisa ditambah dengan menari, lalu bisa ditambah dengan acting. Karena apa? Selama kita mengembangkan kemampuan atau talenta yang kita miliki, itu jauh lebih bermanfaat atau jauh lebih berkembang apa yang kita sudah punya dikembangkan. Nah, mungkin saya sebenarnya pribadi yang introvert saya sendiri, tetapi saya juga tidak menyadari lambat laun saya yang introvert ini bisa menyelami dunia, sempat mencoba di dunia acting, dan berkali-kali saya berbicara di depan umum, di sebuah seminar, atau menjadi MC. Itu sesuatu yang menurut saya juga tidak menyangka mengapa saya bisa mencapai itu. Ternyata semuanya melalui proses yang kita jalani, gitu teman-teman semua. Jadi jangan pernah berhenti dalam satu bidang. Jadi kita harus mengembangkan apa yang kita miliki, lalu kita kembangkan lagi talenta-talenta yang kita punya yang lain. Nah, ini beberapa bisa kita lihat di dalam slide yang kita lihat di sini, cara dan pentingnya self development. Dan kita boleh lihat slide yang berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan di awal bahwa self development ini memang harus kita kembangkan. Karena kalau tidak kita kembangkan, kita tidak mendapat apa-apa. Jadi potensi, bakat, keterampilan, dan kemampuan itu benar-benar harus dikembangkan ya teman-teman semua ya. Dan kita lihat di slide yang berikutnya. Nah, di sini ada kenali dirimu sendiri. Pertama adalah kita harus membaca kekurangan, kelebihan kita seperti apa. Baru kekurangannya kita tutupi. Jangan sifatnya bergantung dengan seseorang atau temenin dong daftar ke satu les bahasa Inggris, les biola, les menari. Tapi di usia dulu saya di usia 15 tahun mencoba untuk mandiri, belajar mendaftar sesuatu sendiri. Akhirnya saya menemukan jati diri saya bahwa saya bisa melakukan itu gitu. Dan
teman-teman semua saya yakin juga akan bisa melakukan hal seperti ini sendiri. Nah, beberapa faktor yang sangat mempengaruhi ya setelah kita mengenali diri kita sendiri, itu kita jangan stuck seperti saya sampaikan di awal ya. Yang pertama, cara membangun self development itu adalah mengembangkan kesadaran diri. Kesadaran diri ini akan membuat kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Jadi teman-teman ini harus mencapai tujuan apa yang ingin kita capai. Karena sejak muda, sejak usia saya 15 tahun, itu cita-cita saya ingin keliling dunia. Dan sampai saat ini, ya boleh dibilang tercapai. Karena saya menuju ke sana gitu. Dan saya melalui tari, saya bisa belajar tari tradisi dari negara-negara lain. Sampai saya menjalankan 16 tahun bisa tur, artinya memperkenalkan budaya Indonesia itu selama 16 tahun. Dan tidak stuck di situ saja. Saya juga belajar berkomunikasi dengan teman-teman negara lain, pertukaran culture yang kita bisa pelajari juga. Ilmu itu kita bisa didapatkan di mana saja. Nah, yang kedua itu, boleh ya selanjutnya, ini meningkatkan kemampuan. Ya. Nah, di sini yang nomor 2 adalah setting goal. Goal ini apa yang ingin kita capai, teman-teman semua. Jadi, kalau ini kita ingin mencapai sesuatu, ya, apalagi jadi sampul, umumnya biasanya kemampuan atau talentanya itu tidak hanya satu. Karena apa? Nanti setelah kita lulus kuliah, kemampuan kita banyak, ini menjadi nilai poin kita sendiri. Kadang-kadang menyelamatkan kita. Ya, saat kita berkumpul dengan teman-teman setelah lulus SMA, kita kuliah, disitulah kemampuan kita diuji, diasah. Gitu. Kemampuan kita itu akhirnya bisa menonjol di antara teman-teman lain karena kita memiliki talenta yang lebih dari teman-teman kita yang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah di sini dikelilingi diri kita ini dengan lingkungan yang positif. Ya, jadi kita juga berteman harus memilih mau tidak mau. Kebanyakan orang sukses, orang sukses di lingkungannya itu berteman dengan orang-orang punya visi misi dalam hidupnya, teman-teman. Jadi dia sudah tahu tujuan arahnya mau kemana. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu, gitu. Jadi selama waktu saya mungkin seusia teman-teman semua di sini, saya melakukan berbagai macam hal. Akhirnya saya memiliki banyak sekali talenta yang bisa saya kembangkan. Akhirnya itu dapat membuat saya lebih hidup dan membuat saya menjadi satu mata pencarian yang tidak satu bidang saja gitu. Dan boleh selanjutnya slide-nya. Dan di sini juga teman-teman, kita harus membangun relasi. Relasi ini adalah membangun tidak hanya berteman lingkungan hanya 1, 2, 3, tetapi makin luas pergaulan kita, tentu hal-hal yang positif ya. Makin kita mengenal banyak teman, makin kita mengenal banyak kemampuan orang-orang lain, itu memacu kita untuk ternyata saya bisa mencapai target itu gitu. Nah, ya jadi teman-teman semua di sini juga harus belajar memanage waktu, memanage emosi. Nah, di sini boleh kita lihat faktor yang sangat mempengaruhi adalah ini pengembangan kompetensi, lalu mengelola emosi, lalu mencapai kemandirian dan saling ketergantungan. Artinya di sini kita untuk saat ini memang tidak bisa berdiri sendiri, ya. Jadi misalkan teman-teman punya brand sendiri atau label sendiri, kadang-kadang kita butuh kolaborasi dengan teman kita yang memiliki aksesori misalkan, sepatu misalkan, di sanalah kita bisa tumbuh bersama-sama. Ya, dan ini hal yang paling penting adalah teman-teman semua harus mengembangkan tujuan kita, gitu. Ya, jadi jangan sampai kita nggak apa-apalah saya hanya bisa nyanyi, habis itu selesai. Padahal
menjadi seorang penyanyi itu dibutuhkan eh, penampilan yang baik, attitude yang baik, dan ditunjang juga stage act yang baik gitu. Jadi semuanya dibutuhkan eh, saling berkesinambungan. Demikian menurut saya, nanti mungkin kita bisa lanjut ditanya jawab ya. Oke, oke, thank you so much Kak Ai buat presentasinya, keren banget. Tadi udah diajarin ya tentang self development ya teman-teman. Jadi memang aku setuju banget nih kata Kak Ai, self development itu merupakan investasi buat masa depan kita. Jadi kita harus bisa menginvestasikan energi kita dan juga waktu kita untuk lakuin hal-hal yang produktif nih teman-teman. Salah satunya adalah dengan mengikuti Gadis Sampul 2023. Oke, thank you so much Kak Ai once again for your presentation. Kalau tadi Kak Ai Syarif sudah memaparkan tentang cara dan juga pentingnya untuk mengembangkan diri mengenai self-development, sekarang aku mau pindah nih ke narasumber selanjutnya. Aku mau ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Bunga Jelita, Putri Indonesia 2017 dan juga yang merupakan alumni Gadis Sampul 2005. Halo Kak Bunga, apa kabar Kak Halo, Bunga? Alhamdulillah baik. Amanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Thank you so much Kak Bunga udah bergabung sama kita hari ini. Sama-sama. Oke, Kak Bunga, kira-kira Yap, kesibukannya tuh apa sih Kak akhir-akhir ini? kalau mengenai kesibukan, mungkin aku beda dari yang lain ya, dengan adik-adik di sini. Jadi aku lagi sibuk untuk ngurusin anak aku. Jadi sekarang memang bisa dibilang aku sebagai ibu rumah tangga gitu. Tapi tetap aku mengambil pekerjaan-pekerjaan entertain dari luar juga gitu. Oke, wow, keren banget Kak bisa sambil bekerja sambil ngurusin anak-anak juga ya di rumah ya. Betul. Oke, nah Kak, berhubung hari ini temanya Mhm, tentang Gadis Sampo 2023 ya, mungkin yap. aku mau Mhm. tanya nih mengenai pengalaman Kak Bunga dalam mengikuti Gadis Sampo waktu itu. Nah, gimana sih Kak Bunga waktu itu awalnya memutuskan buat ikutan Gadis Sampo 2005 Kak? Nah, ini terbilang aku sih udah tahun yang sudah lama sekali ya, 2005. Tapi ini merupakan pengalaman aku yang nggak pernah terlupakan. Karena seperti kita ketahui ya, gadis itu memang bisa dibahasakan itu sesuatu yang legenda gitu, bersejarah gitu. Karena mungkin kalian kalau tanya, pasti pada tahu Gadis Sampul gitu. Jadi suatu kebanggaan tersendiri, walaupun aku hanya sebagai finalis, tapi predikat aku sebagai alumni Gadis Sampul 2005 itu tidak akan pernah hilang gitu. Dan kenapa aku mau mengikuti Gadis Sampul, yaitu aku ingin ketemu teman-teman baru, ketemu orang-orang baru, dan aku mendapatkan pelajaran dan pengalaman baru di dalam hidup aku gitu. Karena waktu 2005 itu kan terbilang usia aku masih 13 tahun ya, di mana masih yang bisa dibilang labil, masih mau ini itu gitu. Jadi di Gadis Sampul ini aku bisa mendapatkan apa sih sebenarnya tujuan dari aku mengikuti ajang ini gitu loh. Udah gitu dibantu dengan support keluarga dan teman-teman, ya udah akhirnya perjalananku mulus di Gadis Sampul 2005 gitu. Wow, keren banget di usia yang masih sangat muda ya Kak ya, umur 13 tahun udah Betul. memberanikan diri buat ikut Gadis Sampul itu keren Yap. banget Kak. Wow. Nih Kak, aku juga penasaran nih Kak, mengenai kan tadi Kakak Mhm. bilang ada pengalaman baru ya tentunya yang Kakak Yap. dapatkan gitu dari Gadis Sampul. Mhm. Nah, kira-kira pelajaran atau ilmu berharga apa saja sih yang Kak Bunga dapetin saat ikut Gadis Sampul waktu itu yang membuat Kak Bunga sukses untuk seperti saat ini? Jujur ya, dulu waktu aku masih usia 13 tahun itu, aku terbilang sosok yang pesimis gitu. Dan apa ya, dari situ aku, kalau boleh aku jujur nih ya, di umur 13 tahun itu, ini pas banget nih ya, ini temanya kan tadi Gadis Sampul 2023 adalah pengembangan diri, terus nggak perlu, minder dengan bentuk tubuh kamu gitu. Ini pas banget karena waktu 2005 itu, rambut aku keriting, keritingnya tuh beneran yang keribo gitu, terus kulit aku nggak putih, terus dari situ juga aku pada waktu itu, aku tinggi badan aku sudah 176 cm. Tapi disitulah yang membuat justru tinggi badan aku, orang-orang ngelihatnya, "Ih, ini orang aneh banget tinggi," gitu. Kalau zaman sekarang kan mungkin udah Gen Z tuh anak-anak kayaknya posturnya udah tinggi banget ya. Kalau zaman aku itu 170 tuh udah terbilang tinggi banget gitu. Jadi aku tuh ngelihat 176 itu banyak yang orang nggak mau sampingan sama aku gitu loh. Ditambah katanya, "Kok ikut Gadis Sampul padahal kulitnya nggak putih, kulitnya gelap," gitu loh.
terus apa rambutnya keriting segala macam. Udah gitu, aku ketika ikut Gadis Sampul itu fotonya nggak di foto studio karena memang pada saat itu aku kayak ngerasa ya udah deh coba foto aja, nggak usah foto studio. Ternyata alhamdulillah lolos, ditanya apa pertanyaan kenapa kamu mengikuti Gadis Sampul, dan alhamdulillah ternyata dengan diri aku yang seperti ini aku bisa diterima gitu loh, dan aku bisa kasih tahu bahwa setiap yang mengikuti Gadis Sampul nggak hanya yang putih atau yang rambutnya lurus, kita juga bisa merepresentasikan ya Indonesia itu beragam gitu loh. Jadi itu yang bisa ngebuat betapa pentingnya aku bisa mengikuti Gadis Sampul gitu. Oke, wow. Jadi intinya kita dengan menjadi diri sendiri aja ya Kak ya. Kita Betul. tetap modal percaya diri aja dan kita bisa Iya, tetap ikut jadi sampul gitu ya Kak ya. iya. Oke, nah aku juga penasaran nih Kak, kira-kira Mm-mm. sejak Kakak setelah karantina dan setelah menjadi finalis di Sampo 2005 pada saat itu, kira-kira seberapa besar sih kesempatan yang terbuka gitu buat Kak Bunga saat baru-baru lulus dari Gadis Sampul? Seperti apa sih Kak pengalamannya? Itu Boleh sharing-sharing? dampaknya besar banget sih, luar biasa. Karena jujur nih ya, jujur lagi nih, aku setelah mengikuti karantina Gadis Sampul, itu aku langsung diajak fashion show, desainer ternama. Itu yang pertama kali aku inget banget Sebastian Gunawan. Kalian boleh searching nama desainer Sebastian Gunawan. Mungkin kalau misalkan show-nya ada yang beragam desainer itu oke, ikut fashion show gitu. Tapi ini show tunggalnya beliau gitu loh. Jadi benar-benar diajak. Setelah itu aku bisa diajak show, eh, ada nama desainer juga Mas Bian. Itu aku bisa mengikuti show tunggalnya Mas Bian, Sebastian Gunawan, terus Ivan Gunawan. Itu beneran berkat Gadis Sampul 2005 gitu. Jadi beneran peluang modeling aku tuh terbuka banget ketika aku mengikuti Gadis Sampul. Wow, keren banget Kak. Berarti memang Kakak tuh dari dulu udah passionate di modeling ya Kak ya. Iya, Dan pas banget karena Gadis Sampo dibantu dan kesempatannya jadi lebih luas nih buat ikutan dan iya, nyemplung ke dunia modeling gitu ya Kak ya. iya. Oke, wow. Nih Kak, aku juga mau tanya nih Hmm, Kak, mungkin dari sini teman-teman yang nonton di sini mungkin masih suka ragu-ragu gitu ya, kira-kira mhm, ikut Gadis Sampul apa enggak ya gitu. Nah, kira-kira penting gak sih Kak, seberapa penting kita sebagai seorang remaja untuk bisa mhm. mengembangkan diri kita gitu, terutama dari Gadis Sampul Kak gitu. Kalau menurut aku sih sangat penting banget ya, karena apalagi di zaman sekarang ya, apa internet semakin canggih, teknologi semakin canggih, terus itu yang membuat kita tuh apa semakin apa sih berperang dengan diri kita sendiri gitu loh. Ini penting gak sih ngembangin diri gitu loh, apalagi yang tadi aku bilang di zaman sekarang kenapa penting banget, karena nanti kita akan meningkatkan keterampilan kita. Yang tadi aku bilang kan, sekarang tuh makin canggih, jadi persaingan tuh semakin banyak gitu loh. Jadi dengan kita mengembangkan diri, kita juga bisa meningkatkan keterampilan kita, terus kita bisa menambah wawasan kita, terus udah gitu kita bisa meningkatkan apa kreativitas kita juga gitu kan. Dan kalau menurut aku pengembangan diri itu sebenarnya adalah proses pengenalan dari diri kita sendiri gitu. Udah gitu kan pengembangan diri kita juga membuat diri kita lebih fokus untuk menjalani hidup kita gitu. Jadi hidup kita tuh mau dibawa kemana sih? Tapi kalau kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa mengembangin diri kita, ya udah kita akan stuck di situ aja gitu. Betul-betul Kak, aku juga setuju banget sih. Jadi memang tujuan dari Mhm. pengembangan diri itu sendiri kan untuk mengenalkan diri sendiri dan juga untuk Iya, menambahkan betul. value ya Kak ya, untuk diri Iya. kita sendiri. Nah mungkin kalau Mhm. dari Kak Bunga, kira-kira tips and tricksnya apa sih Kak untuk bisa mengembangkan diri kita gitu Kak, dan juga bisa Mhm. menggali bakat atau potensi kita masing-masing. Kalau dari aku pribadi yang nomor satu nih ya, hindari kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa aku ini bisa menjadikan nomor satu? Karena jujur itu pernah ada di diri aku sendiri gitu. Yang tadi aku bilang kan aku adalah sosok yang awalnya tuh pesimis gitu. Ketika aku mengikuti Putri Indonesia juga gitu. Di finalis lain aku melihat ya ampun, dia dokter, dia apa namanya punya bisnis ini itu gitu. Terus dia kuliahnya jurusannya yang sangat luar biasa gitu. Terus dia S1, S2 dan itu bercabang banget di pikiran aku gitu. Sedangkan diri aku ya ampun aku cuma gini gini gini. Nah itu kan jelek banget kan. Dan itu yang ngebuat kita diri kita nggak akan berkembang gitu. Nah itu kenapa aku bisa bilang itu nomor satu. Yang kedua, kalian harus temukan lingkungan yang positif. Karena menurut aku di zaman sekarang bisa dibilang berita-berita juga sangat kejam ya. Banyak lingkungan sekolah yang masalah bully,
terus masalah yang tidak bisa menerima diri kita. Pokoknya berita-berita di luar sana tuh serem gitu menurut aku pribadi. Jadi sebisa mungkin diri kita sendiri tuh harus cari lingkungan yang positif gitu. Nah, yang ketiga, ketahui kekuatan dan kelemahan diri kalian gitu. Ketika kita tahu kita punya kelemahan, jangan langsung down. Justru kita menutupi kekurangan kita dengan kelebihan yang kita punya gitu. Dan yang terakhir, ikuti minat atau bakat kalian ya, salah satunya dengan gadis sampul ini. Jadi kita bisa semakin bisa mengembangkan diri kalian gitu. Wow, thank you so much Kak Bunga. Jadi aku setuju banget ya teman-teman. Jadi memang tujuannya adalah kita kan untuk emang kadang tuh challenge ya kalau dari aku sendiri Kak juga waktu itu Mhm, saat ikut Gadis Sampul kadang suka insecure karena aku suka lihat finalis yang betul. lain kok keren-keren banget ya. Kayaknya aku masih Nah, belum cukup bagus gitu. Tapi saat heeh, aku ikut Gadis Sampul dan aku keterima, oh ternyata setiap finalis tuh punya keunikan masing-masing. Jadi harusnya kita nggak ada betul. yang perlu insecure-kan gitu ya Kak ya. Nah, iya. Iya, betul-betul. Oke. Nih Kak, mungkin Mhm, membahas Gadis Sampo juga kali ya, Gadis Sampo 2023 khususnya. mhm. Kira-kira dari Kak Bunga sendiri nih sebagai alumni Gadis Sampo, punya tips and tricks gak Kak buat teman-teman yang mau gabung Gadis Sampo tahun ini? Tips dari aku, ketika kalian ingin mengikuti Gadis Sampul, yang pertama itu jalani dengan hati. Cie, ini Putri Indonesia banget nggak sih? Jalani dengan hati, karena sesuatu pekerjaan kalau kita jalaninya nggak niat dari hati atau kayak cuma sekedar ah udahlah ikut aja, mau coba-coba, kita Hmm. apa kayak cuma mau untung-untungan kira-kira aku masuk nggak ya? Itu kan pasti kan nggak ada niat baik gitu dari hati kayak cuma Hmm. pengen bersaing aja gitu, enggak. Jadi beneran niat dari hati kenapa kalian mau mengikuti Gadis Sampul ini gitu. Hmm. Nah, yang kedua, jangan dijadikan beban ketika kalian mau mengikuti ajang Gadis Sampul. Dibawa enjoy aja, kayak tadi Kak Indri bilang, dibawa enjoy aja. Gitu. Terus, berusaha semaksimal mungkin. Jadi, kriteria dari Gadis Sampul ini kalian asah skill dan kemampuan kalian seperti apa, nah itu berusaha semaksimal mungkin gitu. Dan percaya diri juga itu penting banget yang tadi kita udah bahas, dan yang terakhir beri afirmasi positif kepada diri kalian. Jadi positifnya tuh bisa 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 gitu. Hmm. Jadi insya Allah kalian bisa mengikuti Gadis Sampul 2023 dengan baik gitu. Wow, oke Kak. Jalani dengan hati ya teman-teman ya, ingat ya dengan Betul. hati. Karena dengan kita tulus gitu ya Kak, kita ingin Yap, mencoba, kita menjalani dengan hati, semuanya akan menjadi apa ya, akan semakin positif gitu auranya ya. Kita iya, juga semakin percaya diri juga. iya, Oke. Nih Kak, satu pertanyaan terakhir nih dari yap. aku ya buat Kak Bunga. Kira-kira Kak Bunga ada pesan nggak Kak buat para lulusan Gadis Sampul, baru yang Mhm. mau baik yang mau barusan lulus atau yang akan menjadi lulusan nanti, kira-kira kakak ada pesan nggak kak buat kita semua? Aku sih simpel aja nih sampai aku tulis ya, karena ini juga buat diri aku sendiri. Be kind, be good, be positive, be yourself. Itu aja. Wow, thank you so much Kak Bunga. Be Terima kind, be kasih, positive, Amanda. be yourself. Thank you so much Kak Bunga. Wow, sangat menginspirasi ya sesinya Sama-sama. Kak Bunga kali ini. Boleh kita Amin, kasih amin. love-love buat Kak Bunga. Thank you so much. Udah sharing Terima banyak bersama kasih. kita hari ini. Wow, kayaknya dari sejak kita dengerin ceritanya Kak Bunga tadi ikut jadi sampul, aku jadi kepengen ikut jadi sampul lagi nih, kalau boleh. Nah, teman-teman makanya jangan lupa untuk ikutan Gadis Sampul 2023 ya. Karena ternyata ikutan Gadis Sampul itu bisa jadi inspirasi gitu buat kita semua dari ceritanya Kak Bunga tadi ya. Jadi makin gak ada alasan nih buat mengundur-mundur dan juga nggak ikutan Gadis Sampul 2023. Nah, karena dari Gadis Sampul kita juga bisa mengembangkan diri nih teman-teman gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengundang kembali narasumber kita berikutnya yaitu alumni Gadis Sampul 2021. Kali ini ada Kak Diara Anissa Rakbini yang merupakan Gadis Sampul 2021. Halo Kak Diara. Hai Kak, apa kabar? Baik, gimana Diara sekarang kabarnya? Lagi sibuk apa Diara? Alhamdulillah aku baik. Sekarang palingan aku sibuk sekolah sama aktif di ekskul dance juga lagi mau ikut lomba gitu. Ah, oke. Berarti sekarang Diara posisinya lagi di rumah ya?
Iya. Oke, nah Diara nih aku kepengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama Diara nih, sharing mengenai pengalaman Gadis Sampul. Kan Diara kan merupakan alumni Gadis Sampul ya, Gadis Sampul Iya. 2021, bahkan menjadi pemenangnya tahun 2021. Nah, kira-kira boleh sharing dong waktu itu apa sih yang memutuskan Diara gitu untuk ikutan Gadis Sampul 2021? Oke, jadi aku tuh sebenarnya pertama kali tahu Gadis Sampul tuh dari sepupu aku, kan seangkatan sama Kak Amanda dulu, Kak Kalia. Nah, aku tuh sempat nonton tuh Kak di malam finalnya Gadis Sampul gitu. Di situ kayak keren banget bisa catwalk dan bisa public speaking juga. Nah, kebetulan juga aku kan pengen banget sebenarnya masuk ke dunia entertainment. Dan aku juga banyak dengar dari sepupu aku, dari banyak orang kalau misalnya Gadis Sampul tuh bisa jadi kayak batu loncatan untuk bisa sampai ke situ karena pembekalannya juga bagus banget dan banyak banget alumni-alumni Gadis Sampul yang udah sukses di bidang entertainment, di bidang pageant kayak Kak Bunga misalnya. Nah, akhirnya aku memutuskan waktu itu ikut, tapi sebenarnya aku nggak langsung memutuskan kayak bold dengan decision aku karena kayak sempat maju mundur karena aku sempat insecure gitu kan. Terus mama juga sempat bilang kayak aku kan 14 ya waktu itu, jadi kayak dibilangin kayak masih kemudaan, kamu mah bisa ikut ntar pas SMA lebih fresh, lebih lebih siap juga gitu. Dan aku sempat mikirin gitu, cuman kayak kalau misalnya aku nggak nyoba, kan aku nggak pernah tahu hasilnya gimana ya. Mindset aku dulu gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk daftar. Ya, agak unik ya, waktu itu memang ikutnya di tahun, di umur 14 tahun ya Diara ya? Wow, itu Iya. masih sangat muda, tapi udah memberanikan diri buat ikutan Gadis Sampul, mirip-mirip kayak Kak Bunga tadi ya, umur 13 tahun. Iya. Oke, nah kan aku mau nanya nih, Diara kan kamu kan Gadis Sampul tahun 2021 ya? Dan waktu itu kondisinya masih pandemi. Nah, mungkin Pandemi. kamu mau sharing pengalaman kamu, mungkin waktu itu pengalaman karantinanya itu seperti apa sih waktu itu karantina virtual? Boleh cerita, Diara? Oke. Jadi kebetulan aku dulu kan masih pandemi ya 2021. Jadi karantinanya itu online. Biasanya kan karantinanya tuh offline kayak angkatannya Kak Amanda itu dulu 5 hari ya Kak kalau nggak salah nginep Betul, lima gitu. hari. Terus ada kelas. Dan kebetulan angkatan aku tuh di Zoom, lewat Zoom. Jadi kayak siang-siang abis sekolah aku langsung ikut Zoom jadi sampul. Jadi apa ya, waktu itu ngebagi waktunya juga nggak terlalu susah sih sebenarnya soalnya Hmm, setelah Zoom sekolah selesai langsung Zoom jadi sampul. Dan iya. jujur menurut aku ternyata nggak kalah seru waktu pandemi. Kayak I feel like dari setiap kelas meskipun aku ngelakuinnya dari rumah, pasti ada sesuatu yang bisa aku enjoy dari Hmm. kelas itu. Misalnya waktu kelas public speaking itu kita ada praktek, terus waktu kelas koreo kakak yang ngajarinnya Karin itu juga baik banget dan dia ngajarinnya tetap ngebawa suasana yang fun, energetic. Jadi aku juga tiap mau ikut Zoom Gadis Sampul tuh bawaannya happy, excited karena I really enjoy it meskipun online. Itu sih. Wow, really nice to hear that. Berarti memang pengalamannya itu nggak jauh beda ya. Sebetulnya sama-sama seru Iya, dengan karantina offline juga gitu. Kamu tetap bisa ikut pembekalannya, kamu tetap bisa kenalan sama teman-teman yang lain, tapi bedanya cuma di iya. rumah aja gitu ya. Oke. Nah, Mhm. untuk pertanyaan selanjutnya nih, Diara, aku mau nanya ya mengenai salah satu persyaratan ikut Gadis Sampul kan yaitu membuat video challenge. Nah, gimana sih waktu itu persiapan Diara dalam membuat video challenge di Gadis Sampul 2021? Oke, jadi aku tuh dulu bikin video challenge. Itu kan ada 3 ya waktu itu. Aku bikin yang pertama dulu. Nah, yang pertama tuh aku beneran masih yang kayak bingung gitu, ini bikinnya gimana sih? Makanya aku banyak ikut Gadis Academy, aku nonton-nontonin juga video-video challenge yang tahun-tahun sebelumnya, biar aku dapet kayak, apa ya, inspiration gitu. Nah, karena temanya waktu itu anti baper for new chapter, waktu challenge pertama, aku tuh ngelihat contohnya Kak Sharon juga, dia bikinnya kayak gimana, isinya kayak gimana, dan akhirnya aku bikin kayak script sendiri. Terus setelah script, aku kayak bikin storyboard, kira-kira di line-line ini aku mau ngapain di videonya gitu. Dan akhirnya aku bikin videonya sama videographer. Terus abis itu diedit dan habis itu diposting gitu. Terus aku kayak waktu itu beneran inget banget adrenalinnya bener kayak, duh gue daftar Gadis Sampul kayak deg-degan banget. Sempet kayak, aduh bisa nggak ya. Terus alhamdulillah lolos kayak video challenge kedua. Itu aku sebenarnya video challenge kedua waktunya lebih bentar waktu itu cuma punya seminggu. Jadi akhirnya aku sama mama bikin di rumah sepupu aku pakai kamera. Terus kayak
aku lebih puas sih sama challenge kedua karena emang temanya aku lebih familiar dan aku juga tahu banget gitu apa yang mau aku masukin. Nah, ternyata lolos lagi ke challenge ketiga. Nah, aku beneran inget banget kayak aku mindsetnya bener tiap challenge aku harus ada perkembangan gitu. Jangan jangan itu-itu aja terus gitu. Aku harus bener-bener kayak have to be better than before. Makanya aku challenge ketiga tuh waktunya juga bentar sih. Waktu itu kayak 2 minggu. Jadi Hmm. aku bener-bener kayak manfaatin waktu yang aku punya buat kayak, duh gue harus bagus banget nih, gue harus lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Aku bener-bener kayak bikin skripnya aku rombak-rombak, aku inget banget tuh aku rombak-rombak. Terus abis itu kayak, apa ya, nyari videografer lagi juga biar lebih maksimal hasilnya. Gitu, terus akhirnya, dan aku ingat itu lagi PTS, lagi PAS, jadi kayak ngatur waktunya agak PR, jujur. Jadi akhirnya aku bener-bener bilang ke videografer aku pengen bagus banget buat video ketiga ini. Terus dia bener-bener ngebantuin aku banget. Dan aku puas banget sama hasilnya di video challenge ketiga. Dan alhamdulillah tiga-tiganya bisa ngelolosin aku sampai jadi finalis. Dan aku ngerasa enjoy banget selama bikin video challenge. Kayak di saat aku mungkin lagi ngerasa drain, aku langsung pikirin video challenge. Jadi aku bisa lebih semangat gitu ngejalanin gadis sampul. Nah, dan kayak looking back at the 3 videos that I made, aku bikin dalam jangka waktu kayak sebulan, gak nyampe 2 bulan kayaknya, dan itu aku sampai sekarang kayak proud of myself bisa bikin itu dan bisa ngelolosin sampai sekarang juga, dan itu enjoyable. Aku juga bisa bebas untuk berkreasi, bebas untuk ngeluarin pendapat-pendapat aku, ngekspresiin diri aku, dan ngeceritain pengalaman aku di tahun-tahun sebelumnya buat jadi sampul ini. Itu sih, Kak. Ah, that's amazing. Thank you so much for sharing, Diara. Jadi memang untuk menyiapkan video challenge itu butuh proses yang panjang ya sebetulnya ya. Dari siapin konsep, terus Mm-mm. siapin timnya juga gitu. Tapi tadi Diara juga sempat ngasih tips and tricks ya. Kalau misalnya mau cari inspirasi, Iya. mungkin boleh lihat dari Gadis Sampul sebelum-sebelumnya ya kan ya. Terus juga dengan ikutan Gadis Yes. Academy gitu. Jadi bisa dengan ikutan Gadis Academy juga bisa menambah insight nih buat video challenge teman-teman nanti. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Diara, aku juga mau tanya nih, kira-kira mengenai progres dan juga self-development kamu yang kamu rasakan setelah ikut Gadis Sampul. Kira-kira seberapa besar sih kamu merasa dirimu berkembang setelah ikut Gadis Sampul? Aku beneran ngerasa kayak a completely different person karena dulu tuh aku orangnya lebih apa ya, I was really shy dan I was really like I was kind of scared to put myself out there, padahal aku tahu sebenarnya aku punya potensi, cuman emang rasa takut, rasa insecure tuh selalu ada gitu. Cuman kayak setelah ikut Gadis Sampul, pembekalannya banyak banget dan alhamdulillah respon-respon terhadap video aku juga positif. Jadi aku kayak jadi semangat gitu. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, berarti gue bisa nih lebih jauh lagi ngembangin diri gue gitu. Mindset aku kayak gitu sih. Jadi I really feel like a completely different person abis Gadis Sampul because I'm much more confident now and I'm not as afraid to put myself out there seperti dulu karena dulu tuh aku jujur dikenal sebagai orang yang malu, sebagai orang yang diam gitu. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu, soalnya kayak aku lebih berani untuk nunjukin potensi aku tuh kayak gimana, dan aku lebih percaya diri juga untuk lakuin hal-hal yang emang pengen aku lakuin gitu. Oke, ternyata ikut Gadis Sampul tuh bisa menjadi platform ya atau opportunity buat Yes. kita untuk meng-unlock a new version of ourselves ya nggak sih, Diara? Jadi memang Bener ternyata banget. ikut Gadis Sampul tuh penting banget untuk self development kita. Nah, Diara kira-kira punya pesan nggak nih buat teman-teman yang nonton saat ini yang mau ikutan Gadis Sampul tahun ini? Menurut aku, it's really important untuk percaya diri. Itu menurut aku kuncinya sih kalau mau ikut Gadis Sampul. Kadang mungkin emang ada beberapa hal yang kayak holding us back, jadi kayak maju mundur, padahal kayak sebenarnya di dalam tuh kayak, aduh gue pengen banget ikut gitu. Pasti semua orang punya purpose juga mau ikut Gadis Sampul tuh karena apa. Misalnya karena aku dulu emang pengen banget dapet pembekalan biar bisa masuk ke dunia internasional, dunia dunia entertainment gitu, punya karir di situ, dan emang ternyata I got a really good apa ya, bekalnya banyak banget dan so many new friends aku ketemu di Gadis Sampul, dan kakak-kakaknya juga baik-baik banget. Jadi menurut aku it's really important, kalian harus percaya diri, kalian harus yakin kalau kalian bisa, karena aku yakin semua orang yang mau ikut Gadis Sampul tuh pasti punya potensi di dalam diri mereka, and they just have to appreciate their self and be more confident to put their self out there. Jadi menurut aku percaya diri. Dan buat video challenge,
kayak menurut aku kalian bisa bener-bener bebas berkreasi mau kayak gimana, you guys can be creative as you can, dan sesuai syarat dan ketentuan yang ada. Pokoknya like bener-bener do your best aja sih, tunjukin versi terbaik dari diri kalian, tapi jangan lupa untuk tetap jadi diri kalian sendiri gitu. Oke, thank you so much Diara buat pesannya nih buat Iya. teman-teman yang mau ikutan Gadis Sampul. Thank you so much juga for sharing about your experience ya Diara, thank you. Jadi memang tadi pesannya dari Diara, kita harus bisa menjadi diri sendiri ya teman-teman ya, dan juga always be the best version of yourself, dan juga jangan lupa untuk mencoba, karena kalau nggak nyoba kita nggak bakal tahu nih kira-kira masa depan apa atau mungkin potensi apa yang bakal kita gali nih ke depannya gitu. Jadi thank you so much Diara for sharing once again. Tadi itu dia teman-teman pengalaman dari Diara Anissa Rahbini, Gadis Sampul 2021 yang memang pada saat itu diselenggarakan secara virtual. Dan juga memberikan pengalaman yang sangat berbeda ya tentunya bagi Diara juga. Oke, nah sekarang aku mau membacakan nih beberapa pertanyaan yang udah masuk dari peserta Gadis Academy sore ini dan juga akan dijawab oleh para narasumber. Untuk itu aku mau mengundang kembali para narasumber untuk mengikuti sesi tanya jawab kita. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Aku coba bacakan dulu satu-satu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama untuk Kak Ai, ditujukan kepada Kak Ai. Pertanyaannya adalah, halo Kak Ai, bagaimana cara mengatasi rasa gugup saat harus bicara di depan umum, public speaking? Karena aku ngerasa public speaking aku buruk banget. Mungkin Kak Ai boleh sharing? Ya, terima kasih Wanda. Jadi untuk teman-teman mengatasi rasa gugup itu sebenarnya kita misalkan kita menjadi host atau menjadi MC di sebuah acara. Nah, kita jangan datang terlambat pertama. Ya, jadi kita harus menguasai situasi yang ada. Misalkan penontonnya siapa aja, terus sama panitianya usahakan juga dekat. Karena semakin kita dekat, semakin kita nyaman di lingkungan saat kita bekerja sebagai MC. Nah, setelah itu boleh kita juga ngintip sedikit audiensnya seperti apa ya. Misalkan dia audiens yang talkative atau audiensnya kayaknya silent banget, diam aja. Nah, itu upaya kita bagaimana supaya acara yang kita pandu hari itu berjalan hidup gitu. Nah, ini juga memang jam terbang sebenarnya perlu ya. Jadi teman-teman semua, jam terbang itu sama juga belajar melihat bagaimana presenter atau host atau news anchor membawakan sebuah berita atau membawakan sebuah acara. Jadi audiensnya itu memang harus dilihat seperti apa gitu. Nah, biasanya kalau yang saya lakukan adalah pemanasan. Jadi warming up, misalkan kita A, I, U, E, O seperti kita latihan nyanyi. Nah, dari situ tubuh kita juga kita coba gerakan. Dari situ biasanya adrenalin kita tuh bangkit gitu, dan kita nggak kaku. Yang paling penting yang tadi saya sampaikan di awal, teman-teman, jangan datang terlambat. Suasana harus kita tangkap dulu seperti apa yang kita lihat di tempat acara itu. Itu sih Nanda, kurang lebih. Ya, tips dari saya. Ya. Thank you Kak Ai atas jawabannya. Ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau bisa dirangkum, mungkin persiapannya harus lebih baik ya Kak ya. Tadi dengan cara Betul. harus datang lebih cepat supaya kita juga nggak gugup ya dan juga terbiasa dengan lingkungannya. Oke, thank you Kak Ai. Mungkin saya tambahkan bahwa kita juga harus menguasai materi yang akan kita bawakan sih. Gitu, jadi lebih hidup. Ya. Oke, thank you so much Kak Ai. Betul. Jadi tadi tambahannya adalah harus juga menguasai nih materi yang mau kita bawakan nanti saat kita public speaking nanti. Oke, thank you Kak Ai. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Kak Bunga dari Kanaya Endita. Pertanyaannya adalah, apakah jika remaja yang belum pernah punya prestasi layak ikut dalam pemilihan Gadis Sampul? Karena setahu saya dari yang sudah pernah ikutan Gadis Sampul ini semuanya sudah berprestasi. Gimana menurut Kak Bunga? Nanti mungkin Kak Diara juga boleh sharing-sharing ya setelah Kak Bunga. Silakan Kak. Kalau menurut aku, untuk yang berprestasi itu kayaknya nggak menjadi patokan ya, karena bisa jadi ini adalah awal dari prestasi kamu itu sendiri gitu. Karena dari yang pengalaman aku gitu, aku pun ketika mengikuti Gadis Sampul 2005, aku belum ada prestasi yang signifikan gitu. Maksudnya ya hanya di bidang modeling aja gitu.
nggak ada prestasi yang benar-benar ibaratnya tinggi banget gitu ya. Tapi ya menurut aku tidak menjadi patokan untuk mengikuti Gadis Sampul di 2023 ini. Gitu. Memang tadi kalau menurut Kak Bunga memang belum tentu ya yang berprestasi juga Iya, nggak boleh ikut. Jadi memang ini merupakan awal dari prestasi teman-teman. betul. Oke, mungkin aku juga mau dengar pendapat dari Diara. Mungkin boleh juga sharing? Oke, halo Diara, bisa dengar suaraku? Oh maaf, tadi Zoom aku agak nge-lag. Boleh tolong diulang nggak pertanyaannya, Kak? Boleh, boleh, boleh. Jadi untuk pertanyaannya adalah, apakah jika remaja yang belum pernah punya prestasi layak untuk ikut pemilihan Gadis Sampul? Karena setahu saya banyak sekali Gadis Sampul yang sudah berprestasi. Gimana menurut Diara? Menurut aku semua orang bisa ikut Gadis Sampul. Karena aku juga pengen cerita sih, aku tuh sebelum gak ikut Gadis Sampul, salah satu hal yang bikin aku holding back adalah karena prestasi aku dikit banget. Pengalaman aku juga dikit banget. Bahkan sebelum Gadis Sampul tuh kayak cuman bisa dihitung jari lah cuman satu, dua gitu. Tapi kayak menurut aku malah di sini kamu dapat pembekalan untuk bisa berprestasi di banyak bidang gitu. Jadi sebenarnya kayak gadis juga nggak pernah ada peraturan kamu harus punya prestasi buat ikut gadis kamu kan nggak ada ya gitu. Jadi menurut aku semua orang layak as long as they have a purpose dan mereka emang ngelakuinnya dengan hati gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya banyak prestasi atau pengalaman, nggak apa-apa coba ikut aja karena justru kayak outcome dari sini tuh bagus banget. Yang penting kalian kayak niat dan lakuin sepenuh hati seperti yang tadi aku bilang gitu. Oke, thank you so much Diara for your answer. Jadi memang prestasi itu tidak menentukan ya, kita boleh ikut apa enggak, malah ini akan menjadi awal untuk kita menjadi berprestasi gitu ya Diara ya. Oke, thank you so much for your answer Diara. Dan aku bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Kak Bunga dari Abigail. Apa momen paling nggak terlupakan saat ikut Gadis Sampul dan pelajaran paling berharga apa yang menjadi cikal bakal di dunia hiburan? Mungkin itu dulu Kak, boleh dijawab? Kalau pengalaman yang nggak bakalan terlupakan, yang pasti yang tadi aku sempat bahas, aku bertemu dengan teman-teman baru. Pada waktu itu akan ada 20 finalis, itu dari berbagai provinsi. Jadi aku punya teman-teman nih dari berbagai provinsi di Indonesia gitu. Udah gitu aku juga ketemu orang-orang baru tuh ada kakak-kakak dari Gadis, itu mereka yang membekali kita banyak pelajaran gitu. Terus ada satu yang bakalan aku bocorin, ini nggak akan pernah aku lupakan, usia aku 13 tahun pada waktu itu adalah ketika aku karantina Gadis Sampul, lagi pembekalan aku pernah ketiduran, dan itu nggak akan pernah aku lupakan. Dan itu karantina hari, aku lupa hari keberapa, dan itu aku dapat hukuman. Dan dari situ aku sadar, kenapa kita pentingnya disiplin ketika kita menjalani sesuatu gitu. Ini aku sharing ke kalian bukan sesuatu hal yang memalukan ya, karena memang itu nggak tahu kenapa memang karantina itu memang pasti capek banget. Karantina apapun kita pasti akan merasakan lelah, tapi, itu akan sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan gitu. Nah itu aku dapat hukuman, finalis lain juga nggak yang sampai, mendiskriminasikan aku, enggak. Mereka tetap support aku, "Nggak apa-apa, kamu capek kali atau apa," gitu. Nah itu hal yang nggak pernah aku lupakan, itu sampai ketika aku, selesai karantina, justru itu membuat hal jadi sesuatu yang lucu antara kita sesama finalis gitu. "Ya waktu itu Bunga ketiduran," terus ada hal lucu lagi dari finalis lainnya gitu. Nah itu merupakan suatu jadinya kayak hubungan yang semakin erat gitu loh, jadi kayak sister gitu, kita punya kakak atau adik baru di Gadis Sampul ini, gitu. Itu sih, jadi aku merasakan bener-bener yang namanya disiplin gitu, terus bertemu dengan orang-orang baru, gitu. Oke, thank you Kak. Berarti memang tadi Iya, itu ya momen terlucunya tadi ketiduran, tapi dari situ iya, malah belajar mengenai disiplin dan juga tadi ketemu yap, keluarga baru. Nah Kak, yap, ternyata pertanyaan lanjutannya nih Kak dari mhm. Abigail. Kira-kira ada tips gak sih Kak biar kita bisa pede untuk ikutan kompetisi-kompetisi seperti Gadis Sampul? Mungkin konteksnya pageant Kak gitu. Ada tips Kak mungkin? Kalau tips, tadi udah aku kasih tahu, itu yang paling utama adalah kita nggak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Dan kita harus fokus dengan diri kita sendiri dan fokus tujuan kita tuh mengarah ke mana gitu. Kalau fokus kita memang kita pengen banget mendapatkan gelar dari ajang Gadis Sampul atau ajang-ajang lainnya gitu. Nah itu yang harus kita asah.
kita berusaha semaksimal mungkin, kita tidak harus mendengarkan hal-hal negatif gitu. Terus komentar-komentar negatif dari orang-orang gitu, apalagi zaman sekarang orang bebas berkomentar apapun gitu. Jadi ketika kita mengikuti ajang, ada aja omongan-omongan negatif gitu. Nah itu sebisa mungkin kita tutup kuping kita, ya nggak munafik, pasti kita akan kebaca atau mendengar gitu. Ah si ini jelek, si itu jelek, kita tetap fokus sama diri kita sendiri. Dan ini kalian ingat, kalian percaya bahwa yang membenci kalian tidak sebanyak orang yang mencintai kalian. Gitu. Jadi tetap fokus pada tujuan kalian dan fokus kepada diri kalian. Gitu. Wow, Manda, pesan yang Bunga. sangat menginspirasi ya sebenarnya ya. Jadi ternyata kita pasti akan ada orang yang mungkin membenci atau mungkin yang ngomong Betul. kita gitu ya Kak ya. Tapi tetap kita harus fokus pada tujuan kita gitu. Balik lagi ke diri Iya, kita. jadi percaya lebih banyak orang yang menyayangi dan mencintai kalian. Percaya deh. Oke, diingat ya teman-teman ya, percaya bahwa lebih banyak orang yang mencintai kita. Oke, thank you so much Kak Bunga for your answer. Sama-sama. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Dini Elisia, pertanyaannya untuk Kak Ai. Pertanyaannya adalah, Kak, aku mau nanya nih tentang poin kelima dari self-development tadi. Gimana sih caranya agar diri kita dikelilingi oleh lingkungan yang positif? Kalau misalnya orang-orang terdekat kita seperti keluarga, orang tua, dan juga yang lainnya tidak memberikan lingkungan yang positif, Kak. Gimana, Kak? Iya, pertama-tama pasti kita mau tidak mau terjun antara positif dan negatif. Nah, akhirnya itu bisa terpilah-pilah sendiri. Kita bisa menyaringnya sendiri dengan keadaan misalkan hal sepele. Misalkan kita sedang butuh bantuan, teman kita nggak peduli sama kita. Itu kelihatan dari hal sepele gitu. Tetapi kita jangan membalasnya dengan hal yang serupa gitu. Jadi kita harus membuat dia jadi sadarkan diri, oh ternyata kok dia bantu saya ya, kemarin saya nggak bantu dia. Nah dari sini justru yang teman-teman yang negatif itu jadi berubah menjadi positif. Malah kita kembalikan, malah kita balikan gitu hal-hal seperti itu. Nah untuk lingkungan kita tidak memang agak sulit kalau sudah keluar rumah menyaring yang negatif dan positif. Tapi lambat laun makin kita banyak pengalaman, kita makin tahu gitu bahwa lingkungan mana yang baik kita geliti di situ dan mana lingkungan yang kurang baik atau lingkungan yang positif yang harus kita rangkul seperti itu. Tapi kalau saya karena memang sering sekali membuat banyak ngobrol dengan teman-teman dan juga menjadi coach, itu kadang-kadang justru yang negatif bisa kita alihkan menjadi teman yang positif jadinya, malah itu bagus kalau kita bisa kembalikan hal-hal seperti itu gitu. Dan mungkin saya tambahkan Bunga tadi bahwa ini ada satu cerita menarik waktu di tahun 96 Dian Sastro menjadi pemenangnya waktu itu. Dian Sastro itu bolak-balik ke redaksi majalah Gadis masih pakai seragam Tarakanita waktu itu. Dan dia melamar Gadis, artinya dia mau menyerahkan formulir itu sampai 6 kali. Dan kita tahu dia waktu itu masih kulitnya sawo matang, terus berkeringat, lari-lari menyerahkan itu. Karena apa? Di situ tadi seperti yang Bima sampaikan bahwa kita memang harus fokus dan kita benar-benar kita memang tujuan kita mau mengikuti Gadis Sampul. Akhirnya kita pun pada rel yang benar gitu. Dengan ya mungkin ada halangan kanan kiri, tetapi kalau kita fokus itu akan saya yakin itu akan berhasil. Itu iya. Oke, thank you so much Kai buat jawabannya. Semoga menjawab ya. Jadi memang kita seiring waktu akan terlihat nih Kak, mana orang-orang yang memang betul-betul mendukung kita ya Kak ya. Oke, thank you so much Kak Ai for the tips. Oke, aku bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Marsha dari Tangerang Selatan dan ditujukan kepada Diara. Kak Diara, bagaimana sih persiapan waktu itu saat membuat video challenge pertama saat ikut Gatsa? Pakai videografer profesional atau tidak? Dan kalau mau buat video sendiri, kira-kira ada tips nggak? Sudah jelas, Diara? Ada. Oke, Silakan, jadi Diara. mungkin untuk persiapannya sendiri,
aku itu pahamin dulu sih temanya. Misalnya waktu itu kan temanya anti baper for new chapter. Nah, aku pahamin dan waktu itu kebetulan juga dikasih contoh video dari Kak Sharon, Gadis Sampo 2020. Nah, itu aku tonton dan aku bener-bener kayak ngulang-ngulangin. Mungkin sehari adalah 3 kali lebih aku ngulang supaya emang aku nyerapin semua yang dia sampaikan dan emang sebenarnya apa yang harus ada di dalam video aku gitu. Nah, setelah itu aku mulai deh bikin skripnya, tapi sebelumnya aku kayak nyatet-nyatet, brainstorming dulu gitu, isinya kurang lebih mau kayak gimana, apa yang mau aku sampein gitu. Aku banyak dapat bantuan dari mamah juga sih, karena mamah dulu kebetulan juga pernah ikut yang seperti ini, jadi kayak mamah ngebantuin aku, mungkin kayak ngerevisi ini harusnya gini gitu. Aku banyak nanya-nanya ke dia karena emang dia lebih berpengalaman dari aku. Terus abis itu ya udah aku bikin skripnya dan aku waktu itu yang nge-shootnya pakai videographer. Nge-shootnya aku sebenarnya waktu itu di rumah buat challenge pertama. Jadi sebenarnya kayak videografernya datang terus aku rekam. Nah, habis itu aku ngedit tuh, bantuin juga sama videografernya untuk edit. Nah, skrip yang aku bikin ternyata kepanjangan. Jadi waktu aku lagi proses ngeditnya itu harus dirombak sedikit. Jadi aku kayak ningkatin emang salah satu tips juga kayak kalau mau bikin video challenge tuh nggak usah terlalu banyak apa ya, nggak usah terlalu banyak ngomongin hal yang sebenarnya nggak perlu, yang penting intinya ada, tapi menurut aku biar dibikin lebih menarik, kayak aku dulu juga bikin ada storyline-nya gitu. Jadi kalian kayak semacam bercerita gitu, tapi mencakup hal-hal yang emang harus ada dari gadis. Gitu. Terus tadi itu ya, tips buat bikin video sendiri, itu nggak pakai videographer ya maksudnya? Menurut aku kayak itu nggak apa-apa banget karena dulu juga ada salah satu kakak gadis sampul yang bikin nggak pakai videographer tapi hasilnya jadi bagus banget, Kak Denisha. Dia tuh bikin sambil kayak story time gitu. Menurut aku kalau nggak pakai videographer juga bisa banget kreatif gitu loh juga. Jadi menurut aku tipsnya kalian bikin sekreatif mungkin. Mungkin kalian kalau punya ide-ide yang kreatif bisa kalian terapin. Mungkin sambil kalian bercerita terus masukin juga kayak footage-footage kalian mungkin lagi jalan-jalan atau lagi ngobrol sama temen gitu atau mungkin pengalaman-pengalaman kalian dulu juga dimasukin gitu. Jadi menurut aku mau pakai videographer mau enggak itu sama aja kayak apa ya bisa kreatif menurut aku bisa banget gitu tips dari aku sih gitu. So much Diara for the tips. Wah, ini tips-tips yang sangat bermanfaat ya teman-teman, terutama buat teman-teman yang mau nyiapin nih video challenge pertamanya buat Gadis Sampo 2023. Wah, thank you so much. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah bersedia untuk menjawab semua pertanyaannya tadi. Boleh kita kasih love buat para narasumber kita hari ini? Oke, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara virtual kelas Gadis Academy. Trik ikut Gadis Sampo dan mengembangkan diri. Jadi aku harap teman-teman semua di sini sudah mendapatkan ilmu baru tentunya, insight dan juga inspirasi seputar self-development dan juga semakin yakin nih buat ikutan Gadis Sampo 2023. Aku mau mengingatkan sekali lagi bahwa pendaftaran Gadis Sampo 2023 sudah dibuka dan kalian bisa langsung mendapatkan semua informasinya dan juga mendapatkan formulir pendaftarannya di website Gadis di www.gadis.co.id dan juga untuk tantangan 1 Gadis Sampo 2023 sudah dibuka sejak 9 Oktober lalu dan diingat teman-teman akan ditutup pada tanggal 6 November 2023 pukul 23.59. Jadi buruan daftar, cepat kita daftar di Gadis Sampo 2023 dan bikin video tantangan 1 Gadis Sampo 2023 sekreatif mungkin. Dan sebelum aku tutup webinar pada sore hari ini, aku mau mengumumkan 2 pemenang untuk pertanyaan terbaik sore hari ini. Congratulations untuk Abigail dan Marsha. Selamat, kalian adalah pemenang untuk pertanyaan terbaik Gadis Academy sore hari ini. Selamat untuk para pemenang, nanti akan dihubungi oleh tim Gadis ya untuk hadiahnya. Oke. Saya, maka dari itu, pamit undur diri. Amanda, selaku moderator untuk sore hari ini, mewakili Gadis mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ai, Kak Bunga, dan juga Diara
atas waktu dan juga ketersediaannya bergabung di webinar sore hari ini. Sukses selalu, sehat-sehat terus, dan semakin menginspirasi ya kakak-kakak ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman juga yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini, dan juga kepada partner yang telah mendukung Gadis Sampul 2023, yaitu Bagasi, Gas, Taco Bell, Yarsi, dan juga Yuna. Sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini, aku mau mengingatkan kembali untuk seluruh peserta untuk share experience teman-teman di sore hari ini melalui foto ataupun video di media sosial teman-teman mengenai pengalaman nih ikutan Gadis Academy kali ini. Dan jangan lupa untuk menuliskan nama, kota, usia, dan juga hashtag Gadis Academy, hashtag Gadis Sampul 2023, dan juga hashtag selebrasi diri. Serta boleh banget nih tag dan juga mention untuk narasumber-narasumber kita hari ini, yaitu Kak Ai, IG-nya adalah @aisyarif1965, Kak Bunga, @bungajelita66, dan juga Diara, @diararahbini. Dan juga boleh banget tag aku, @amanda.endrinaila. Dan jangan lupa yang paling penting follow dan juga mention Instagram @gadismax. Dan untuk e-sertifikat, tenang teman-teman, karena nanti akan dikirimkan oleh pihak Gadis setelah acara selesai. Sebagai kenang-kenangan, ayo nyalakan video kalian, karena kita akan foto bersama nih, bersama narasumber kita hari ini dan juga Kak Indri. Maka dari itu aku undang kembali Kak Indri, selaku Head of Gadis, dan juga seluruh narasumber untuk kembali bergabung dan foto bersama. Oke, boleh dinyalakan dulu teman-teman, kita on cam sesaat karena kita mau foto bareng nih sama narasumber kita hari ini. Wow, ternyata pada cantik-cantik banget ya ini calon-calon Gadis Sampul 2023. Oke, ditunggu daftar Gadis Sampul tahun ini ya teman-teman ya. Oke, udah semua ya Kak ya? Oke, kita akan mulai foto, aku aba-aba. 1, 2, 3. Oke, untuk slide berikutnya, slide kedua, kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, next slide, slide ketiga, kita boleh foto lagi. 1. Kita tunggu sebentar, masih ada yang menyalakan kameranya ini teman-teman. Oke, ditunggu ya teman-teman, kita nyalakan kameranya nih. Ayo kita foto bareng narasumber kita hari ini. Sudah semua? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya sudah? Oke, sudah semua teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung di Gadis Academy hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di Gadis Academy selanjutnya. Bye-bye.